Seputar tahun ajaran baru, pemirsa seorang siswi SMP di Cianjur, Jawa Barat jadi korban kekerasan sesama teman kelasnya. Peristiwa ini terjadi usai korban dan pelaku mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dunia pendidikan kembali tercoreng dengan aksi perundungan. Kali ini, siswa SMP di Cianjur, Jawa Barat jadi korban kekerasan sesama teman kelasnya. Peristiwa ini terjadi usai korban dan pelaku mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Keluarga korban sangat menyayangkan sikap pihak sekolah yang tidak melerai aksi kekerasan yang terjadi di halaman sekolah ini. Padahal, aksi kekerasan ini sempat disaksikan oleh sejumlah guru dan siswa lainnya. Setelah acara itu, jadi teman anak saya yang teman perempuannya, dia katanya Muhammad bahasa Sunda itu dendam kesia katanya. Dendam kenapa katanya? Langsung dipukul itu anak saya teh ininya belakangnya 5 kali di belakang sampai tersungkur, dan itu disaksikan pada saat acara penutupan acara PLS itu. Jadi disaksikan sama guru-guru, situ ada sama OSIS-nya, sama teman-teman yang rame sampai disorakin itu si pelaku. Cuman yang saya sayangkan kenapa mestinya kan pihak sekolah dan mengampiri ke tempat kejadian itu gitu ya. Keluarga korban mengaku akan meminta pertanggungjawaban terhadap pihak terkait. Namun, jika kondisi anaknya semakin parah, pihaknya akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Sementara itu, saat ini pihak Disdikpora telah membentuk tim untuk menangani dugaan kasus kekerasan ini, termasuk telah memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. Fadel Andika, Cianjur, Jawa Barat. Untuk mengetahui kronologis lengkap terkait kasus ini, pemirsa kita telah terhubung dengan Kabid SMP Disdikpora Kabupaten Cianjur, Helmi Halibudin. Selamat siang Pak Helmi. Siang Pak. Terima kasih Pak Helmi sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita 1 Siang. Bagaimana sebetulnya temuan pihak sekolah terkait kasus ini? Kronologi lengkap, lokasi, dan waktunya seperti apa nih Pak Helmi? Ya, siap ya. Jadi kita gini ya, bahwa pelaksanaan MPLS ini ya dilaksanakan 4 hari ya, dari Senin sampai hari Kamis. Nah, hari Kamis kan tidak ada pelaporan gitu ya. Nah, ada pelaporannya itu bullying itu sekitar Jumat ya, hari berikutnya gitu, dan itu sudah disepakati ya. Jadi ya ketika hari Kamis terakhir MPLS tidak ada pelaporan apapun ya. Jadi tidak ada pelaporan kejadian bullying ya waktu hari Kamis terakhir itu. Nah, adanya itu pelaporan sekitar Jumat, dan itu juga sudah diselesaikan di tingkat sekolah gitu ya. Nah, terus kemudian karena mungkin kurang komunikasi yang baik dari pihak sekolah, nah ini permasalahan muncul lagi di hari Sabtu ya. Nah, hari Sabtu kita tidak bisa turun ke lapangan karena Sabtu dan Minggu itu kan liburlah sekolah, sehingga kita mau mencari penyelesaian di sana itu kan sulit. Maka Senin kita membuat 2 tim ya. Yang pertama, tim pertama saya sendiri didampingi 2 orang pergi ke SMP 1 Sindang Barang. Terus yang kedua, tim yang kedua yang dipimpin oleh Kasih Kesiswaan ke RSUD, yaitu untuk melihat sejauh mana ya siswa yang kondisi korban tanda petik ya yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, itu ya. Nah, kita turun langsung gitu ya, menanyakan. Dalam MPLS itu kan yang jelas ada panitia dari siswa sendiri, ada panitia dari guru ya gitu. Nah, kita semua cross check di situ ya, cross check semua mulai dari panitia siswa, guru, dan kepala sekolahnya itu sendiri, bahwa dalam hari terakhir Kamis itu ya yang diduga ada pelaksanaan bullying itu. Nah, ketika kita tanya tidak ada apa-apa katanya ya ketika hari Kamis itu. Hasil cross check justru menyebutkan tidak ada apa-apa Pak Helmi. Iya gitu katanya. Tapi tetap di sini ada juga surat kesepakatan yang dibikin hari Jumat gitu ya. Setelah kita teliti itu ya ada kesepakatan dalam surat itu memang telah terjadi bullying dan disepakati bersama oleh kedua pihak orang tua tersebut dan disaksikan oleh pihak kepolisian gitu ya, Polsek Sinang Barang.
Yang jelas prinsipnya begini ya, kita sekarang kan ini kan lagi pemeriksaan ya, lagi dirawat. Yang jelas Disdik bertanggung jawab sepenuhnya atas biaya-biaya di rumah sakit tersebut. Nah, kita ingin melihat nanti sejauh mana ya hasil pemeriksaan di rumah sakit tersebut, sehingga nanti kita bisa menyimpulkan ya kejadian tersebut gitu ya, apa memang. Tapi yang jelas untuk pembiayaan pemulihan kondisi korban bullying ini akan ditanggung begitu ya oleh Disdik. Ya. Ya, siap. Gitu. Berdasarkan temuan Pak Helmi, pelaku katanya disebut memiliki dendam dengan korban begitu. Apakah ini terkonfirmasi dalam cross-check yang sudah dilakukan? Yang jelas kita gini ya Pak ya, namanya juga anak sama anak ya, kita juga tetap sama kedua anak ya, tanda tanya ya pelaku dan yang bukan pelakunya juga kita akan harus memberikan psikologis ya, walaupun misalkan disangkakan pelaku itu juga kena psikologis ya, karena mungkin banyak yang nanya datang ke rumahnya sehingga dia juga memiliki suatu beban psikologis yang tinggi. Itu maka solusi penyelesaiannya ya kita lindungilah kedua-duanya ini. Yang penting supaya beliau ini kedua-duanya ini bisa berjalan seperti sedia kala ya gitu, sekolah kembali. Ini kan anak-anak baru pengenalan lingkungan sekolah ya, belum ke belajar. Tapi berarti tidak terkonfirmasi ya kalau pelaku ternyata punya dendam sama korban begitu, Pak Helmi? Karena ini dua-duanya baru masuk masa MPLS begitu, artinya baru kenal begitu. Betul gitu ya. Kita baru mengkomunikasi kejadiannya saja, kita tidak bertanya detail sampai ke situ. Yang jelas prinsipnya gini ya. Kalau misalkan kita lihat dalam pedoman ya, dalam pedoman yang dikeluarkan Disdik melalui surat edaran mengenai pelaksanaan MPLS, di situ ada salah satu materi yang harus diberikan ke siswa, yaitu masalah anti bullying dan anti kekerasan. Malah kita dideklarasikan itu namanya deklarasi anti bullying dan deklarasi anti kekerasan gitu ya. Ini banyak menuai keprihatinan yang melihat begitu, karena kalau lihat dari layar juga kondisi korban sampai harus dibopong, bahkan harus diangkut. Artinya ini bullyingnya bukan sekedar mungkin perkataan saja, tapi juga dengan sikap juga begitu ya, hingga korban mengalami kondisi. Yang kita jelas kita gini, semua harus bersabar dulu ya. Kita kan nanti yang bisa menyatakan statement ini itu kan nanti hasil pemeriksaan dari medis. Yang jelas kita serius ya menangani ini, bahwa di Cianjur umumnya tidak boleh terjadi ada bullying dan kekerasan. Gitu ya. Pak Helmi terakhir, tadi Pak Helmi menyebutkan dibagi ke dalam 2 tim begitu ya, satu cross-check ke sekolah, satu cross-check ke rumah sakit nih. Saat ini kondisi korban update-nya seperti apa? Yang jelas masih dalam tahap pemulihan ya. Nah, insya Allah kita hari ini belum ke sana karena tadi pagi saya baru konversi pers sama media, dan hari ini kita baru live ya sama BTP ini. Mungkin habis ini kita akan mencoba menengok sekarang ke sana gitu ya. Yang jelas anak harus diselamatkan semuanya ya. Kedua-duanya tidak boleh ada yang terganggu psikisnya semuanya itu ya. Kami menyambung harapan dari pemirsa juga, mudah-mudahan korban bisa segera pulih dan mendapatkan juga pendampingan psikologis begitu ya. Terima kasih banyak. Ada psikiater juga kita kerjasama ya, ada dari DP 3KA ya. Baik Pak Helmi, terima kasih banyak sudah update informasi ini bersama kami Pak Helmi. Selamat kembali beraktivitas. Siap.